Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Rafika Saraulia. Hari ini kita akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan aplikasi SEMlab. Nah, praktikum ini mengenai cara menentukan kalori jenis menggunakan kalorimetri. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian introduction. Jadi di introduction ini berisi dasar teori dari apa yang akan kita lakukan. Jadi, specific heat atau kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, satuan dari kalor jenis ini bisa kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Kelvin. Untuk mengukur kalori jenis suatu zat, kita bisa menggunakan kalorimeter. Nanti untuk perhitungannya, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu merupakan kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk praktikum kali ini, kita akan menentukan kalori jenis dari beberapa logam. Nanti di sini kita juga akan menggunakan asas Black yang kita tahu sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian prosedur. Di sini ada 4 prosedur, 4 step yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu siapkan sampel logam di dalam tabung reaksi. Jadi di sini kita harus menyiapkan dulu tabung reaksinya yang diisi dengan logam Fe sebanyak 100 gram. Kita pilih logam Fe yang diisi sebanyak 100 gram. Kita harus menambahkan termometer untuk mengetahui suhu awal dari logamnya. Nah, di sini diketahui bahwa suhu awal logam adalah 20 derajat Celcius. Kemudian, kita harus menyiapkan penangas air panas untuk kemudian dimasukkan tabung reaksinya. Jadi kita siapkan dulu beker ukuran 250 ml yang diisi dengan 150 ml air pada suhu ruangan. Air 150 ml pada suhu ruangan. Oke. Kemudian kita masukkan ini tabung reaksinya ke dalam beker. Kita gabungkan. Nah, kemudian kita panaskan menggunakan bunsen sampai suhunya itu mencapai 100 derajat Celcius atau sama dengan titik didih dari air. Nah, sambil kita tunggu suhunya mencapai 100 derajat Celcius, kita lanjut ke step nomor 3. Kita siapkan dulu kalorimeter. Ini yang diisi dengan 100 ml air pada suhu ruangan. ml pada suhu ruangan. Oke. Nah, di sini kita lihat suhu dari air, suhu mula-mula dari air itu sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian kita lihat juga beratnya itu sebesar 100 gram. Nah, di sini beratnya itu hanya 100 gram. Jadi diketahui bahwasanya massa dari kalorimeter itu tidak berpengaruh terhadap massa campuran, massa airnya ini. Oke, kita tunggu sampai 100 derajat Celcius.
Nanti kita akan memasukkan tabung reaksi ini ke dalam kalorimeter, kemudian langsung ditutup menggunakan tadi termometer agar kalornya itu tidak keluar atau tetap terjaga di dalam kalorimeter. Oke, sudah 100 derajat Celcius, kita keluarkan, kemudian kita masukkan ke dalam kalorimeter. Langsung kita tutup. Nah, di sini suhu akhir atau suhu akhir campuran itu sebesar 28 derajat Celcius. Nah, suhu air ini merupakan suhu dari logam juga suhu dari air. Jadi suhu campurannya itu 28 derajat Celcius. Di sini beratnya itu berat campuran 200 gram yang terdiri dari 100 gram logam tadi, kemudian 100 gram air. Oke. Sekarang kita masukkan hasil pengamatan kita ke dalam lembar observasi. Nah, di sini tadi ada suhu awal dari logam Fe itu sebesar 1 derajat Celcius karena tadi logamnya dipanaskan ya. Sehingga kita tulis suhu awalnya 100 derajat Celcius, kemudian suhu akhir dari logam itu sebesar 28 derajat Celcius. Ini suhu akhirnya. Kemudian suhu awal dari air di dalam kalorimeter itu tadi 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhir dari air dalam kalorimeter itu 28 derajat Celcius ini. Nah, data-data ini kita masukkan ke dalam rumus Q lepas sama dengan Q terima. Di mana Q lepas itu rumusnya M kali C kali delta T, dan Q terima juga M kali C kali delta T. Nah, jadi di sini siapa yang bertugas melepas kalor dan siapa sih yang bertugas menerima kalor? Nah, di sini yang melepas kalor merupakan logam. Karena tadi logam itu suhu awalnya 100 derajat Celcius. Kemudian ketika dia dicampurkan dengan air, suhunya turun menjadi 28 derajat Celcius. Dengan itu, logam melepas kalor. Kemudian kalornya itu diterima oleh air, sehingga suhu dari air itu yang mula-mula 20 derajat Celcius naik menjadi 28 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian delta T dari logam itu merupakan suhu awal logam dikurangi suhu akhir logam, dan delta T dari air itu suhu campuran atau ini tadi 28 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba menggunakan logam yang lain. Jadi kita siapkan dulu tabung reaksi yang diisi dengan logam Cu sebanyak 100 gram. Kemudian kita siapkan juga gelas beker yang diisi dengan 150 ml air dalam suhu ruangan. Oke, kita gabungkan keduanya. Lalu kita panaskan. Kita beri termometer dulu ya. Lalu kita panaskan menggunakan bunsen sampai suhunya 100 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu suhunya naik, kita siapkan kalorimeter yang diisi dengan air sebanyak 100 ml pada suhu ruangan. Oke. Kita lihat suhu mula-mula dari air di sini sebesar 20 derajat Celcius dengan berat
sampel atau berat akhirnya itu sebanyak 100 gram. Oke, kita tunggu dulu ya. Tunggu sebentar lagi. Nah, sudah 100 derajat Celcius, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan logamnya ke dalam kalorimeter. Oke, langsung ditutup. Nah, di sini diketahui suhu campuran antara air dan logam Cu itu sebesar 27 derajat Celcius. Oke, kita coba lagi menggunakan logam yang lain. Tabung reaksi diisi dengan logam Al sebanyak 100 gram. Kemudian kita siapkan juga gelas beker yang diisi dengan air sebanyak 150 ml pada suhu ruangan. Kita gabungkan keduanya. Kemudian dipanaskan sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kita siapkan juga kalorimetri yang diisi dengan air sebanyak 100 ml pada suhu ruangan. Oke. Nah, kita lihat suhu mula-mula dari air itu sebesar 20 derajat Celcius. Dan massa airnya itu 100 gram. Di sini massa dari kalorimeter tidak berpengaruh ya. Kita tunggu lagi. Coba kita pakai 2 bunsen biar cepat. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah sampai 100 derajat Celcius, kita pisahkan. Kemudian masukkan ke dalam
kalorimeter. Langsung tutup. Nah, di sini didapatkan bahwa suhu akhir dari campuran antara logam Al dengan air itu sebesar 34 derajat Celcius. Nah, dari data yang telah kalian dapatkan dari percobaan ini, kalian tulis kemudian tugasnya adalah menghitung dari kalori jenis setiap masing-masing logam. Yang pertama ada logam Fe, ini 28 derajat Celcius, kemudian logam Cu yang 27 derajat Celcius, kemudian logam Al yang 34 derajat Celcius. Menggunakan rumus ini, Q lepas sama dengan Q5. Jadi M-nya ini merupakan massa dari logam, C itu yang kita cari, delta T itu bisa dilihat dari sini, keterangan ini. Kemudian M terima itu merupakan massa dari air. Kemudian C, kalori jenis air itu sebesar 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Dan delta T-nya itu ini, lihat dari keterangan sini ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.